Halo para sahabat, apa kabarnya? Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi kepada para sahabat. Saya ingin mempresentasikan buah refleksi saya mengenai kiprah dari Bapak Perfilman Indonesia, Bapak Usmar Ismail. Refleksi ini pernah saya presentasikan pada diskusi 100 tahun Usmar Ismail tanggal 26 Maret 2021. Dan kita merasa bersyukur karena tanggal 10 November lalu Bapak Usmar Ismail diberi gelar sebagai pahlawan nasional. Nah, maka pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan kembali apa yang pernah saya tulis dan apa yang pernah saya sampaikan. Refleksi saya beri judul sebagai berikut. Revisitasi pemikiran Usmar Ismail sebagai seniman film di tengah pandemi dan disrupsi. Mari kita sama-sama menyimaknya. Usmar Ismail adalah orang pertama yang mengaitkan film yang ia buat dengan peristiwa nasional yang menyangkut nasib seluruh bangsa Indonesia. Film Darah dan Doa yang diproduksi pada tahun 1950 membuktikan hal tersebut. Bagi Usmar Ismail, film nasional Indonesia dapat diartikulasikan sebagai film yang menjuru bicarai perjuangan rakyat Indonesia. Film yang lahir dari perjuangan itu sendiri dan film yang merupakan bagian integral dari kehidupan dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Maka Usmar Ismail juga kemudian dipahami oleh teman-teman dekatnya sebagai seorang yang sungguh memperjuangkan visi dan misi bagaimana film Indonesia dapat hadir sungguh bagi rakyatnya. Saya ingin kutipkan pernyataan yang pernah ditulis oleh Asrul Sani, seorang sahabat dari Usmar Ismail. Seperti seorang seniman dan sebagai anak kandung zamannya, Usmar adalah seorang tokoh tragis. Ia berdiri sendiri di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai selera yang lain tentang film. Selera yang dibentuk oleh berpuluh-puluh tahun pengalaman menonton film impor yang disajikan tidak lebih dari sekadar hiburan, yang sama sekali tidak menyadari kaitan antara kenyataan dan film. Sejak awal, posisi film-film karya Usmar Ismail sebagai seniman film memang tidak dapat ditautkan dengan aliran Albert Baling, sutradara Terang Bulan. Tidak dapat ditautkan dengan aliran studio Tionghoa. Tidak dapat ditautkan dengan aliran propaganda Jepang melalui trio Stelling, Schilling, dan Said. Beberapa film yang dibuat Usmar Ismail pernah mengalami penolakan, mengalami penyensoran yang tidak wajar dan tidak diminati penonton. Ada berbagai macam alasan. Salah satunya adalah bahwa mereka menolak kritik dan penggambaran sifat serta karakteristik mereka yang cenderung buruk di dalam film-film karya Usmar Ismail. Maka di mata Usmar Ismail ada beberapa fungsi film yang seharusnya dapat ditampilkan bagi masyarakat. Yang pertama adalah film sebagai alat revolusi yang paling dinamis untuk memengaruhi rakyat banyak. Yang kedua, film sebagai alat komunikasi yang dapat menghadirkan kesadaran kebangsaan. Yang ketiga, film sebagai alat komunikasi
yang mampu melukiskan perkembangan watak manusia Indonesia dalam revolusi. Misalnya, film sebagai kritik sosial. Yang keempat, film seharusnya dapat dipergunakan sebagai media perjuangan dan juga media dakwah Islamiyah yang mendorong orang kepada kebajikan dan mencegah kejahatan. Dan yang terakhir tentu saja, film sebagai hiburan dan proyek industri. Usmar Ismail memahami betul bagaimana ia harus membangun perfilman Indonesia. Dia paham betul bahwa film adalah sebuah industri. Namun di balik itu, dia juga paham betul bahwa film memiliki fungsi-fungsi yang lain yang dapat berguna bagi masyarakat. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul Sari Soal dalam Film Indonesia, saya menemukan paragraf berikut. Saya akan mengutipnya. Bagaimanapun, pembuatan film cerita adalah suatu industri. Hal ini tak dapat disangkal lagi. Menghubungkan suatu cita-cita kesenian kepada faktor-faktor perdagangan bukan saja merupakan suatu pekerjaan yang kelihatannya hampir tidak dapat dilakukan, tetapi juga dapat membahayakan kedua-duanya. Ketekunan serta kesanggupan untuk mencoba dengan segala jalan memadu kedua-duanya menjadi sesuatu yang harmonis, tidak saja memerlukan keberanian, tetapi juga keyakinan. Masing-masing membawa penyakitnya sendiri-sendiri pula. Usmar Ismail sungguh-sungguh mengetahui bahwa di satu sisi film memiliki keunggulan, tetapi di sisi yang lain film juga memiliki keterbatasan. Bagi Usmar Ismail, faktor penonton masih tetap merupakan teka-teki. Maka melawan selera penonton adalah jalan menuju kebangkrutan bagi produser film. Berkali-kali Usmar Ismail menyarankan agar film yang dibuat tidak hanya diperuntukkan bagi satu kelompok saja. Misalnya, hanya diperuntukkan bagi kaum terpelajar. Tetapi sebaiknya film yang dibuat, film yang diproduksi, dapat juga menjangkau rakyat banyak. Usmar Ismail mengamati bahwa ada 6 jenis film pada zamannya yang memang sangat disukai oleh penonton. Mungkin hal ini juga masih relevan dalam kondisi saat ini. Keenam film yang dimaksud oleh Usmar Ismail itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, cerita-cerita Cinderella atau disebut Asyik Poster, yaitu bercerita tentang duka cita gadis karena kezoliman ibu tiri dan saudara tiri. Yang kedua, cerita-cerita fantasi yang berbasis pada kisah 1001 Malam. Yang ketiga, cerita-cerita silat penuh aksi. Yang keempat, cerita-cerita komikal atau humor. Yang kelima, kezoliman, cerita-cerita perlawanan terhadap kezoliman tuan tanah. Dan yang keenam, cerita-cerita drama dari kisah kehidupan masyarakat ibu kota. Mungkin dari beberapa jenis cerita yang dihadirkan oleh Usmar Ismail tadi, masih ada yang bertahan sampai hari ini. Tetapi ada juga yang sudah tergerus oleh waktu. Maka memang kondisi perfilman Indonesia begitu sangat diprihatinkan oleh Usmar Ismail. Dia adalah orang yang begitu optimis sebenarnya dengan perkembangan industri film. Namun ketika melihat bagaimana industri film Indonesia bergerak, dari waktu ke waktu, ia juga sempat menyatakan keprihatinannya.
Menurutnya kebanyakan film Indonesia itu menampilkan cerita dengan motif yang sama. Seperti itu. Penyebabnya adalah ketakutan para pembuat film untuk terperosok ke dalam daerah-daerah terlarang yang mengakibatkan kemungkinan berkonfrontasi dengan badan sensor atau badan-badan pemerintah. Prinsip cari jalan aman itu masih terus dilanggengkan agar film dapat berfungsi secara komersial. Padahal menurutnya, ada baiknya bahwa film juga bisa membuka tabir-tabir yang selama ini mungkin tertutup bagi masyarakat. Agar film juga bisa memberikan pencerahan yang baik dan informasi yang baik, yang lengkap kepada masyarakat. Namun yang terjadi di dalam masyarakat, film-film berjenis komersial itu lebih diutamakan karena tidak mengandung risiko dalam pembuatannya, kecuali mungkin risiko biaya yang besar. Dan pada hari ini kita melihat bahwa era disrupsi memang telah terjadi. Sekarang kita tidak perlu sulit untuk memesan makanan atau membeli makanan. Kita tidak terlalu sulit untuk mencari barang-barang yang kita inginkan. Dengan gadget atau HP kita bisa mendapatkannya, bisa memperolehnya tepat di depan pintu rumah kita. Bahkan untuk pembayaran sekalipun, kita tidak perlu lagi membayar secara tunai. Uang elektronik sudah tersedia, kita tinggal pencet, mengirimkannya, dan transaksi berhasil. Inilah era disrupsi. Semakin lama kehadiran manusia, semakin tidak lagi diperlukan sebagai agen perantara dalam proses konsumsi. Nah, ini yang menarik untuk diperhatikan. Ketika pandemi, disrupsi semakin cepat. Kita tahu bahwa pandemi membuat orang kemudian berada di dalam rumah. Pandemi membuat orang kemudian harus memperhatikan dirinya, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan keluarganya. Maka tidak ada hiburan lain kecuali sesuatu yang digital. Di sini tercatat misalnya, sehari orang bisa menonton TV ya, lebih daripada biasanya. Atau menonton tayangan live streaming misalnya. Itu semakin lebih berlipat-lipat. Dan pelanggan penyedia layanan internet juga semakin lama semakin bertambah. Ini yang kita hadapi pada saat ini. Pandemi mempercepat disrupsi. Lalu apa dampak pandemi dalam industri film? Pandemi menyebabkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi film yang dilakukan secara konvensional itu sungguh terganggu. Namun memang produksi film tidak selamanya berhenti. Perlu dilakukan adaptasi dan berbagai perubahan pada masa pandemi ini agar proses produksi dapat berjalan kembali. Salah satunya mengenai pengetatan protokol kesehatan. Itulah yang seringkali diambil sebagai salah satu langkah. Meskipun ini juga menghadirkan budget yang begitu besar. Dalam situasi seperti ini, kita kemudian bisa meninjau kembali, melihat kembali, memikirkan kembali, bermeditasi dengan pemikiran-pemikiran Usmar Ismail. Bagaimana kita tahu bahwa sejak awal Usmar Ismail menginginkan agar industri film Indonesia sungguh dimiliki oleh orang Indonesia, sungguh
menampilkan wajah orang Indonesia, sungguh menampilkan problem-problem yang dihadapi orang Indonesia. Maka memang kita paham bahwa film tidak hanya hadir sebagai hiburan semata. Film seharusnya dapat menjadi alat komunikasi yang menghadirkan solidaritas dan persatuan bangsa untuk menghadapi situasi pandemi misalnya. Film juga dapat menjadi alat komunikasi yang mampu melukiskan perkembangan watak manusia Indonesia dalam situasi pandemi ini. Dan tentu saja, menurut saya, film dapat juga menjadi media perjuangan dan media dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Usmar Ismail, yaitu media yang mengandung pesan profetik. Pesan seperti apa? Pesan yang memperhatikan mereka yang kecil, miskin, tersingkir, dan terdampak COVID-19. Saya kutipkan salah satu tulisan yang menarik dari Usmar Ismail yang berjudul Film sebagai Dakwah. Dalam hal ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Usmar Ismail. Dan menurut saya, inilah yang juga bisa dilakukan oleh sejumlah seniman dari berbagai agama di Indonesia ini. Mereka berjuang bersama untuk menghadirkan hal-hal yang esensial, hal-hal yang memang sebenarnya perlu dan patut diperjuangkan dalam setiap agama. Tetapi jika para seniman muslimin di dalam karya-karyanya, berdasarkan atas ajaran-ajaran agamanya, membela kepentingan-kepentingan kaum kecil, kaum yang tertindas, kaum marhen, dan segala sesuatu yang dilakukannya karena Allah semata-mata, maka itu adalah fardu kifayah baginya. Artinya itu adalah suruhan Allah yang mesti dikerjakannya, mendorong kepada kebajikan dan mencegah kejahatan. Maka saya mencoba merefleksikan bahwa ternyata pemikiran Usmar Ismail itu tidak pernah lekang oleh zaman. Usmar Ismail telah membuka sebuah horizon baru bagi para sineas, bagi para filmmaker, bagi para produser, bagi orang-orang kreatif yang berjalan di jalan film, yang membangun industri film Indonesia ini. Saya melihat bahwa hal ini dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang inspiratif tentunya. Saya melihat hal ini misalnya termaktub di dalam tulisannya yang berjudul Siapa yang Najis, film atau pembikinnya. Ini adalah salah satu tulisan kecil untuk menjawab berbagai pertanyaan yang diberikan kepadanya mengenai dampak moralitas yang disebabkan oleh film pada masa itu. Saya kutipkan sebagai berikut. Bagi saya tidak ada alternatif lain kecuali hiburan atau pendidikan. Ini saya jadi ingat dengan prinsip di dalam wayang kulit, ya, pagelaran wayang kulit. Bukan hanya sekadar tontonan, tetapi juga sebagai sebuah tuntunan. Saya lanjutkan, meskipun sebuah film dimaksud semata-mata untuk menghibur, tidak boleh tidak jika film itu baik, akan berjasa juga sebagai pendidik. Sebaliknya film yang serius pun juga bisa bersifat menghibur. Film yang baik haruslah dengan sekaligus memberi ilham kepada penonton, mengangkat dia secara gestalaik, secara mental, dan membukakan bagi dia jalan-jalan yang baru. Film yang dibuat adalah media bagi penontonnya untuk mengetahui jalan-jalan baru. Bagi sebuah horizon, bagi sebuah wawasan dunia yang lebih jernih, lebih terang.
Ini yang menurut saya menjadi salah satu sumbangan besar pemikiran Usmar Ismail dalam industri film Indonesia, yang memberikan sebuah paradigma bahwa film ini bukan hanya sekadar dibuat untuk menghibur, tetapi hendaklah film ini juga menjadi media yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa menghantarkan manusia untuk menjumpai dan menemukan kemanusiaannya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terakhir, mungkin benar, Usmar Ismail memang dipanggil untuk menunaikan sebuah tugas mulia. Ia merintis sebuah pemikiran, ia merintis sebuah wawasan yang cukup unik, yang mungkin melampaui zamannya di dalam industri film Indonesia. Sebenarnya dia bisa senang, bisa lebih berbahagia dengan pekerjaan lain yang sebenarnya ia kuasai. Ia bisa menulis novel, dia bisa bermain musik. Namun entah kenapa, ia selalu kembali lagi kepada industri film Indonesia. Saya ingin mengutipkan satu paragraf yang pernah dia tulis. Seorang seniman Indonesia akan tetap menjadi personifikasi hati nurani rakyat yang rindu akan kemerdekaan, keadilan, dan kemakmuran lahir dan batin. Dan dia akan tetap menentang setiap kezoliman, baik mental maupun fisik. Jika ada dia merasakan secara intens tiap denyut gerak jantung rakyat. Jika dia memasang jiwanya sebagai layar radar yang menanggapi segala kejadian yang berlangsung di sekitarnya dan di seluruh jagat dengan keprihatinan yang mendalam. Itulah panggilan hidup seniman film. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kiranya apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak.